Selamat datang di podcast Rumah Kedua. Podcast ini diproduksi oleh Bihome. Di sini kita akan ngobrolin berbagai topik yang berhubungan dengan isu broken home. Semoga bermanfaat ya. Halo pejuang Bihome, selamat datang kembali di podcast Rumah Kedua di episode ketiga. Kali ini gue sama Bintang bakalan bahas tentang definisi broken home. Oke, kira-kira enaknya kita mulai bahas dari mana nih Kak? Definisi broken home. Broken home, menurut lu Bintang, broken home itu apa? Apa ya? Mungkin kalau secara bahasa sih, broken home kan pakai bahasa Inggris rumah rusak. Ya mungkin suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim bedah rumah untuk memperbaiki rumah yang tidak kokoh lagi gitu. Bentar. Kenapa? Lu ngomongin tentang bedah rumah, gue bisa tebak umur lu berapa? Wadaw. Lu pasti angkatan tua deh. Gue sebagai anak tahun yang baru lahir tahun kemarin, gue nggak tahu bedah rumah itu apa. Enggak, itu jadi kan kemarin abis lebaran di share ini video bedah rumah. Kalau aku sih sebenarnya nontonnya ini The World of Merit, terus nonton Itaewon Class. Jadi nggak tahu sebenarnya acara TV yang lama-lama gitu. Jadi tadi kalau secara bahasa broken home itu didefinisikan sebagai rumah yang rusak. Nah kalau menurut gue sendiri broken home itu adalah situasi di mana dalam sebuah keluarga itu nggak ada kasih sayang di dalamnya. Jadi gak ada kasih sayang. Jadi kan biasanya broken home itu identik banget dengan yang namanya perceraian kan Bintang. Yes. Nah menurut gue broken home itu meskipun dalam satu rumah itu masih ada ayah, masih ada ibu, tapi kalau nggak ada kasih sayang ya sama aja, ya termasuk broken home juga karena banyak banget anak-anak yang datang ke gue, entah itu ke gue atau ke Bihome, itu bilang, Kak gue masih punya keluarga, masih punya ayah dan ibu, tapi mereka itu nggak akur. Jadi menurut gue broken home itu adalah hilangnya kasih sayang dalam sebuah rumah. Hilangnya kasih sayang. Bisa juga. Soalnya kalau kebanyakan orang awam sih, mereka kayak sebatas mendefinisikannya cuma di perceraian doang. Jadi kayak batasan orang broken home atau enggak cuma di status pernikahannya. Padahal nggak mesti gitu juga sih. Bahkan ya berapa banyak sih orang di Indonesia yang memaksakan hubungan pernikahan mereka padahal justru mengorbankan anaknya, itu kayaknya banyak banget sih. Memaksakan pernikahan mereka yang katanya demi anak. Nah, yang kayaknya bukan katanya demi anak sih. Ya mempertahankan. Ya, ini banyak banget sih terjadi di lingkungan gue. Pasangan suami istri yang mempertahankan pernikahan mereka walaupun itu udah toksik banget untuk kayak demi anak-anaknya gitu loh, supaya anak-anaknya tetap punya orang tua. Tapi sebenarnya itu justru mengorbankan anak-anak ya Bintang ya. Parah banget. Soalnya kan kalau ini ya mungkin nggak semua kasus kayak gini, cuma kita ambil pada umumnya aja. Misal si suami istrinya ini motivasi mereka untuk menikah dan melahirkan anak itu nggak yang in a positive way gitu, pasti nanti di dalam rumah tuh kondisinya nggak bakal harmonis dan itu nggak jadi lingkungan yang kondusif untuk si anak berkembang sih. Iya. Jadi soalnya kan kalau masih anak kecil itu, kalau nggak salah umur dari abis lahir sampai umur 7 tahun itu ya apa yang ada di lingkungannya dia tuh benar-benar diserap dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, gimana sih atmosfer di rumahnya kayak gimana, itu benar-benar terekam di memorinya dan sampai ke alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya selama 7 tahun pertama itu justru di orang yang di rumah sering berantem, sering bertengkar, sering berkata kasar dan lain-lainnya, ya itu pasti ngaruh banget ke si anaknya. Ngaruh sampai meskipun kayak kejadian itu udah menjadi bagian dari masa lalu, tapi itu bakalan kebawa sampai dia hidup di masa depannya atau di masa sekarang. Dan bisa jadi dia mengimplementasikan hal yang sama. Iya, nah ya itu juga sih? Kayaknya cuma itu klisenya ini sih bikin ada stigma kalau misalnya anak broken home itu
turun temurun. Padahal nggak semua sih. Nggak semua sih, cuma Tapi emang mungkin ada juga. ada juga. Ada juga yang kayak gitu. Tapi entahlah, kita nggak bisa Ya. membenarkan stigma itu, nggak bisa menyalahkan juga, karena emang ada dua sisi. Ada yang berasal dari keluarga broken home, kemudian menikah lagi, kemudian mengalami hal yang sama. Ya. Kayaknya kita perlu riset sih tentang hal ini. Iya sih, kayaknya ya mungkin bisa dijadiin apa ya? Ya mungkin teman-teman yang mau bantu riset Bihome juga boleh banget. Bisa banget. Kita butuh bantuan volunteer ini. Nah, tadi kalau kamu kan mengartikan broken home itu sebagai hilangnya kasih sayang dalam rumah. Nah, kalau gue sendiri lebih mengartikan ke apa ya? Lebih ke, kan kalau kamu aku fokusnya ke kasih sayang, kalau aku fokusnya lebih ke rasa nyamannya aja sih. Simpelnya kalau misalnya ada di satu tempat dan nggak nyaman ya itu bukan rumah. Kalau aku sesimpel itu aja sih. Jadi nggak perlu sampai status, nggak perlu sampai yang macam-macam lah. Kalau misalnya kita nggak ngerasa nyaman di tempat itu ya itu bukan rumah. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oke. Berarti kalau lu berada di suatu tempat, meskipun itu bukan di rumahmu, dan lu merasa nyaman di tempat itu, apakah kamu bakalan menganggap itu adalah rumahmu? Bisa jadi, makanya kan ada istilah kayak rumah kedua, kayak nama podcast ini, terus kayak ada istilah juga yang bilang bisa jadi keluarga kedua, ketiga kita. Mungkin asal usulnya dari itu sih. Iya. Mungkin di episode selanjutnya nanti kita bisa bahas juga definisi rumah ya. Iya nggak sih? Karena kita kayaknya jadi KBBI berjalan sih. Nanti kita akan undang Irfan Tani bahas sejarah kata rumah. Iya, karena bahkan banyak orang yang nggak tahu rumah itu apa. Mereka menyatakan rumah itu adalah bangunan, ada keluarga di dalam. Padahal di tempat lain di luar dari rumah yang benar-benar rumah, banyak rumah-rumah lain kok. Yang penting kita bisa menemukan rumah itu. Oke, iya, soalnya kan kalau dari bahasa nih, kan broken home nih, bukan broken house kan? Iya. Bedanya home sama house apa lagi? Gue lupa. Home itu kayaknya kalau house itu lebih ke bangunan fisiknya, cuma kalau home lebih ke sifat. Nah itu pengetahuan juga nih buat teman-teman yang ngedenger. Udah. Gila, gue udah pintar banget gara-gara bedain itu. Enggak, ini tuh udah sering banget kayak baca-baca di sekolah juga kemarin sempat dipelajarin kan, sempat dikasih tahu, tapi ya sering bertambahnya umur kadang suka dilupa. Oh, berarti umurnya udah bertambah banyak ya? Jangan kayak gitu dong. Jangan impas-impas gitu dong. Oke, back to topic. Broken home. Apalagi ya? Cuma sejauh yang aku tahu nih, Kak. Kenapa? Kenapa? Lanjut. Sejauh yang aku tahu itu kalau definisi broken home itu aku pernah dengar dari entah profesional atau dari literasi ya. Lebih ke arah tidak hilangnya fungsi yang seharusnya ada di dalam satu rumah. Jadi entah dari sisi orang tua, boleh ayah, boleh ibu, ataupun dari sisi anaknya juga bisa, entah kakak, adik, atau dia anak tunggal. Jadi bisa juga si orang tuanya yang jadi korban loh. Nggak kan selama ini kita cuma mendefinisikan kalau korbannya tuh si anak, tapi jarang banget ada sudut pandang yang bilang kalau orang tua juga jadi korban. Wow, menarik sekali lagi. Ini topik-topik yang bisa kita bahas lagi nih. Broken home itu benar-benar setuju. Wah, ini kita jadi podcast intelek. Iya, setuju banget itu Bintang. Pandangan manusia saat ini, broken home itu yang dikorbankan adalah anak. Tapi tanpa kita ketahui sebenarnya ada juga broken home yang menyakiti, melukai orang tua. Bener banget. Oke. Aduh, kita udah punya banyak topik. Kita ngobrol-ngobrol, kita nemuin topik-topik lagi ya. Iya, kita malah nggak fokus ke topik utamanya sih. Oke, back to topik lagi, broken home. Menurut lo, seseorang dikatakan broken home saat kapan, Bintang? Apa ya? Menurut gue sih, broken home itu status yang apa ya?
kalau misalnya kita bilang broken home itu status di mana kita yang mengklaim, kayaknya agak aneh sih, kayak gue anak broken home, kayak kesannya gimana. Cuma kalau diberikan oleh orang lain juga kayaknya enggak juga, lebih ke mungkin gifted aja sih, kayak emang ya ada beberapa orang yang emang udah diberikan hal itu gitu oleh kehidupan. Kayaknya loh, nggak tahu juga sih. Iya, oh ya, ini kita juga mau nyampein ke teman-teman kalau kita ngomong nyerocos di sini itu berdasarkan apa yang ada di kepala kita ya. Jadi teman-teman boleh, kalau teman-teman setuju, oke. Kalau nggak setuju ya oke juga. Pokoknya kita hanya nyerocos aja apa yang ada di kepala kita. Oh, sama satu lagi sih, ngomongin tentang definisi broken home. Jangan lupa teman-teman, kalau mau beli kaos yang dipakai Kamoko tuh yang ada tulisan Be Home-nya, bisa tag kemana Kak? Ke Be Home Merch. Anda pintar sekali. Wow, sangat tidak siap. Tapi tidak apa-apa, kita mencoba. Oh, mungkin juga teman-teman yang ada jualan produk atau apa, mau kirim ke kita untuk kita bahas di podcast berapa menit juga boleh banget sih. Siapa tahu kita bisa ngebantu juga. Kali aja mau ngirim baju bisa kita pakai, topi juga bisa, atau ya, makanan kayak HP, supaya laptop, kamera. Bisa banget. Bulanan juga kita terima kan Kak? Iya, bener banget. Karena kita belum punya gaji bulanan ya. Anjay. Oke, back to topic. Bintang, kemarin kan gue sempet buka kan di Instagram, nanyain teman-teman menurut kalian broken home itu apa? Oke. Mungkin kita baca-bacain, kan nggak adil kalau cuman isi kepala kita. Jadi kita butuh bantuan netizen juga untuk memeriahkan podcast kita ini. Oke, langsung aja Kak, netizen pertama siapa nih? Coba lu dulu, Bin. Gaskeun. Bentar, ternyata ada gangguan sinyal di HP saya. Oke, kalau gitu gue dulu. Ini dibacain namanya ya, bacain aja ya. Boleh. Ini dari Anggraini Ika. Katanya broken home itu adalah keegoisan orang tua, rumah bukan lagi tujuan. Keegoisan orang tua. Menurut rumah lo? Bukan lagi tujuan. Gue lebih tertarik sama statement keduanya sih, tentang rumah bukan lagi tujuan. Justru gue jadi bertanya-tanya kayak, emangnya sejak kapan rumah itu jadi tujuan? Mungkin yang ada di pikiran gue ini ya, mungkin ketika dia bilang rumah bukan lagi tujuan, maksudnya di saat dia benar-benar, kan kita kalau kayak punya masalah hidup atau apapun itu, pasti kita balik ke keluarga atau ke rumah kan. Nah, dia udah nggak punya itu lagi. Gitu kali. Berarti ya. Lebih ke tujuan pulang ya? Tujuan pulang. Gitu kali ya. Kayak orang-orang kan kalau kenapa-kenapa dengan hidupnya pasti nyarinya itu keluarga, nyari rumah. Ya. Mungkin dia ketika orang tuanya bercerai, dia nggak punya tujuan lagi. Dia nggak punya tempat pulang yang aman dan nyaman. Cilah. Nah, ya sih, soalnya banyak ini mungkin dari beberapa teman-teman kita tuh cuma ada sekian persen orang yang kalau misalnya mereka ada masalah atau apa tuh ceritanya sama orang tuanya sendiri. Itu kayak jadi minoritas nggak sih? Topik lagi. Iya, serius Bintang. Gue sendiri ketika gue punya masalah atau apapun itu problem dalam hidup, gue nggak terbiasa untuk share ke keluarga, even itu mama, papa atau kakak-kakakku. Lebih milih ke orang-orang terdekat, teman atau siapapun itu. Ini mungkin bisa jadi pelajaran juga sih buat orang tua untuk membiasakan menjadi teman untuk anaknya, bukan menjadi orang tua. Jadi orang tua juga sih, jadi orang tua sekaligus teman. Jadi dia bisa menemani anaknya tumbuh dan berkembang menjadi mungkin manusia. Lebih ke ini sih, gimana caranya orang tua tuh bisa memposisikan diri mereka supaya mereka nggak terlalu tinggi atau terlalu rendah di sudut pandangnya si anak. Jadi kayak dari orang tuanya bisa belajar mengerti si anaknya juga bisa belajar juga, nih kapan sih orang tua gue lagi berperan sebagai teman, sebagai orang tua atau sebagai apa gitu. Menarik.
Bisa kita bahas nanti ini biar bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang mungkin mau menikah lantas menjadi orang tua. Jadi buat kita juga sih sebenarnya, terus buat orang tua juga gitu. Kemudian tapi gue tertarik juga nih Bintang sama keegoisan orang tua. Setuju nggak lu? Yes. Ketika orang tua bercerai itu mereka itu egois. Nggak bisa generalkan sih ya. Kalau menurut gue sih egois itu wajar. Egois itu sifat netral yang ada di dalam manusia sih. Coba misalnya kita bayangin ada satu manusia nggak punya rasa ego, hidupnya lempeng-lempeng doang, dia nggak pernah punya keinginan untuk melakukan sesuatu, dia diinjek ya udah diinjek terima aja, ditengin gitu ya udah diem aja, nggak dikasih makan seharian diem aja, tiba-tiba udah nggak ada orangnya gitu kan. Nah justru bahaya juga. Jadi sebenarnya ego di situ tuh cuma tinggal perlu diarahkan aja lebih ke arah yang positif atau ke negatif. Nah kalau konteksnya di di circle broken home kayak ya mungkin kita perlu tahu lebih jauh lagi sih kayak latar belakangnya mereka menikah kayak gimana, apakah mereka marriage by accidental atau dijodohin. Nah itu kayak banyak faktornya apalagi di Indonesia kan. Kalau menurut gue orang tua nggak egois sih saat mereka bercerai. Karena gimana pun juga manusia itu butuh memperjuangkan bahagianya sendiri. Mungkin mereka para orang tua ini bisa dikatakan egois saat setelah bercerai mereka itu nggak baik-baik aja. Masih perang, masih menyalahkan satu sama lain, melibatkan anak dalam luka pahit mereka, itu mereka egois. Ya makanya kayak di Indonesia tuh kita punya role model yang cukup bagus sih, kayak misalnya ada Deddy Corbuzier, terus ada juga Gading. Nah, itu sebenarnya bisa jadi contoh yang cukup baik sih, kayak mereka open sama literasi seputar hal ini, kayak mereka, gue yakin mereka pasti konsultasi terlebih dahulu juga sih, kayak perceraian itu bukan keputusan terakhir mereka, cuma kayak at the end kayak emang nggak bisa dipaksain, kayak ya udah. Cuma pada akhirnya untuk gimana cara mereka memberi perhatian atau kasih sayang ke si anak juga kayaknya masih aman-aman aja sih kalau dilihat dari luar ya. Iya, kita nggak tahu kan apa yang terjadi di dalam. Yes. BTW berbicara tentang Deddy Corbuzier dan Gading Gisel, semoga suatu saat mereka bisa main-main ya ke podcast kita ya. Oh iya. Seru nggak sih itu? Iya, atau siapa tahu kita bisa bikin kegiatan bareng gitu, kayaknya asik banget sih. Kemarin gue udah sempat kontak orangnya Deddy Corbuzier dan udah di ACC buat syuting YouTube masa. Tapi belum follow up lagi. Sama ini yang Mbak Tia. Siapa? Manajernya namanya Tia kan itu, yang suka ngurusin podcast. Nggak tahu gue manajernya siapa, intinya udah dibales, udah direspon. Bahkan gue sampai nggak percaya loh, gue bilang kayak gini, beneran ini. Terus dia bilangnya tuh kayak apa, iya beneran ini nggak bakalan di ACC kalau Mas Dedinya nggak ACC. Nanti gue nanti gue coba follow up lagi ya. Iya, itu kayaknya hukumnya wajib sih. Soalnya ini topik yang relate banget sama Mas Dedi sih kayaknya. Dan dia juga cukup interest. Yes. Dan mungkin sekalian bisa kita ajakin buat project buku sih, Kak. Oh iya, kita bakalan Bihom bakalan punya project buku. Sounding tipis-tipis aja sih dulu Bintang, biar para pendengar itu. Kita kasih spoiler. Ya semoga kita minta tolong doa dari teman-teman aja, semoga project kita ini lancar, soalnya harapan kita sih dari karya kita nanti bisa ngebantu teman-teman juga sih. Bin. Oke, mungkin kita balik ke topik lagi nih, Kak. Iya, kayaknya udah mau 30 menit ya. Kayaknya masih 20 masih 20. Oke. Next, lanjut. Oke, next dari ini aku yang baca nih. Oke. Dari bulan April. Dari bulan April padahal sekarang udah bulan Mei. Mei. Apa-apa. Iya, dia mungkin kayaknya dia sebulan sekali ganti username gitu sih. Mungkin bulan ini dia lupa. Gak ada kuota kali. Ya mungkin dia
dia tipikal orang yang kalau bulan puasa dia banyak tidur gitu. Jadi dari Oh puasa iya, bulan lupa. pertama sampai selesai dia tidur terus. Benar-benar. Sampai lebaran juga dia lupa. Oke lah, ya, dari bulan April katanya broken home itu kehancuran yang paling besar. Apakah broken home itu sebuah kehancuran, Kak Moko? Broken home totally no kayaknya. Karena banyak loh contohnya anak-anak yang terlahir, tumbuh dan berkembang di keluarga yang broken home, tapi mereka mampu mencapai hal-hal yang mereka inginkan dalam hidup. Banyak banget loh. Ada Kak Bintang contohnya. Wadaw. Ada Kak Moko juga contohnya. Aduh, gue sengaja lempar ke lu dulu biar lu lempar ke gue juga. Gitu cara mainnya. Oke, sip, mantap. Biar nggak ini kan kayak terkesan sombong, paham nggak sih? Iya. Terus Presiden Obama, Justin Bieber, ada banyak sih dan totally no sih. Kalau dikatakan broken home itu adalah sebuah kehancuran. Setuju. Soalnya nih kalau misalnya menurut gua orang tuh tipikalnya ada dua, Kak. Jadi ada orang yang dia mau berubah atau dia mau melakukan sesuatu itu karena dia punya punya dorongan dalam artian bahasa Indonesianya gimana ya? Antara dia punya pain atau punya gain. Jadi antara dia pengen dapetin sesuatu atau dia pengen menghindari sesuatu. Nah, kalau contoh kasusnya dalam broken home ini bisa jadi ada beberapa orang yang menjadikan pengalaman broken home-nya dia itu sebagai pain yang dia ingin lawan dengan membuktikan kesuksesannya dia. Jadi ada juga sih positifnya. Soalnya kalau tipikal orang yang kayak gini nggak punya pengalaman yang menyakitkan dalam tanda kutip, justru dia akan jadi orang yang biasa-biasa aja. Yang kayak lu bilang tadi, hidupnya bakalan lempeng-lempeng aja. Ya. Jadi lempeng Eurasia, lempeng. Waduh, sepertinya tidak lucu, kita tepuk tangan dulu. Gue nggak ngerti. Gue tepuk tangan aja cuy. Terima kasih. Itu tadi adalah edukasi geografi. Oke, kita lanjut ke. Oh, lempeng-lempengan kayak gitu ya. Jangan bahas tentang pelajaran SMA dong. Itu pelajaran SMA kan? Kan gue baru lulus SMA sih, Kak. Jadi kayak hype-nya masih ke bawah. Oke. Paham. Ngerti. Lanjut. Oke, ini dari Ucil 992. Broken home itu sebuah cinta nyata yang hancur tanpa memikirkan hasil cintanya. Ini? Wadaw, itu. Kayaknya dia ini pujangga loh. Antara pujangga atau dia habis mabuk tuh. Tapi gue bisa dapat poinnya sih, sebuah cinta nyata yang hancur tanpa memikirkan hasil cintanya. Jadi dua orang yang memiliki cinta yang sangat besar, kemudian dinyatakan dalam sebuah pernikahan, kemudian hancur dan nggak memikirkan hasil cintanya. Hasil cinta di sini adalah anak-anaknya. Iya. Ini bisa dibilang ini sih kayak orang Indonesia tuh banyak yang yang semangat. Oke. No. Nggak jadi. Kenapa? Nggak semangat apa? Kalau menurut gue tuh orang Indonesia tuh banyak yang punya mindset kalau dalam melakukan sesuatu hal itu semangatnya menggebu-gebu di depan, tapi di tengah dan di belakang dia udah jadi berantakan banget. Nah, termasuk dalam membangun hubungan rumah tangga, dia juga kayak gitu, kayak dia menyatakan cintanya yang besar dan bla 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 tuh di depan seakan semuanya tuh manis banget. Nah, giliran udah masuk baru kelihatan busuknya. Dan tidak betah lalu berakhir pada sebuah kehancuran. Gue hanya berharap sih semoga para orang tua yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerai atau menempuh jalan perceraian, mereka bisa tetap care sama anak-anaknya. Karena menurutku anak-anak nggak bakalan kehilangan makna dari rumah atau keluarga itu ketika mereka mampu menjelaskan dan mereka tetap mampu menghadirkan figur seorang ayah dan ibu bagi anaknya. Lanjut. Iya. Mungkin kita bacain yang terakhir ya. Kita udah hampir 25 menit nih. Oke, ini yang terakhir gue bacain dari @tsgawenda.
apa ini, Tasya Wida kayaknya. Pusing Broken gue home, dengar username-nya. broken home sama dengan rumah rasa neraka dunia. Wih, Berarti di dunia berat nih. Berarti di dunia ada neraka ya. Padahal dia belum pernah ke neraka loh. nih dia bisa tahu rasanya neraka kayak gimana nih? Mm-mm. Apakah dia Mama Lemon? Mama Lemon. Aduh, itu siapa sih paranormal dulu, lupa namanya. Mama Loren Mama kan? Mama Mama Loren. Ya ketahuan umur deh, nggak apa-apa. Aduh. Apa Broken Home itu adalah nerakanya dunia. Rumah rasa neraka dunia. Bisa jadi sih maksudnya kayak gini Bin, saat rumah udah nggak menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk pulang, ya kemana lagi seorang anak bakalan pulang? Mungkin kayak toxic parents gitu kali ya. Bisa jadi antara emang dia tinggal di lingkungan yang toxic parent atau justru dia sendiri yang toxic. Pertanyaannya itu Bisa sih. jadi. Kadang susah ngebedainnya. Karena tipikal manusia itu ya mungkin termasuk gue juga sih, suka merasa yang paling kasihan gitu loh. Ya. Gue yang paling kasihan, gue yang paling susah. Iya enggak sih? Benar. Ketika ada masalah datang, udah pokoknya ini masalah yang terberat di dunia. Ketika ada beban-beban yang menumpuk, aduh kayaknya gue, kenapa sih semuanya harus terjadi pada gue, enggak kenapa enggak dia, kenapa bukan yang lain. Rasanya kayak apa ya, kita akan secara naluriah mengeluarkan pembenaran diri sebanyak-banyaknya gitu sih. Cuma kalau terkait yang masalah tadi apa, rumah rasa neraka di dunia, menurutku boleh aja kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasain kayak gitu. Cuma kalau dari gue pribadi akan jadi masalah kalau lu ngerasain itu untuk waktu yang lama. Iya, tapi ada anak-anak yang pada akhirnya meninggalkan rumah rasa neraka itu saat mereka udah kuliah gitu loh. Jadi sekalian kabur Bisa dari jadi. rumah, ngerti nggak sih? Ngerti. Sekalian kabur dari rumah yang katanya neraka itu. Alasan Keluar dari lingkungan yang toksik. Pasti para pendengar ini pasti ada yang kayak gitu deh. Minta kuliahnya jauh-jauh di luar kota. Gak peduli kampus apa, jurusan apa, yang penting pengen di luar, jauh dari rumah, gak pernah mau pulang. Aduh, ini bisa jadi topik juga ini. Oh, bisa nanti di definisi rumah. Iya. Cuma yang bakal jadi masalah ini sih kalau misalnya justru yang toksik atau yang jadi neraka ini si anaknya. Terus dia mengungsi ke luar. Dia keluar, dia justru ngerecokin teman-temannya sendiri, itu justru jadi bakalan jadi toksik di dunia jadi lebih banyak. Jadi jangan sampai kalian seperti itu ya teman-teman. Kalian kayaknya penting banget menyadari, mengenal diri kita sendiri dulu sih. Yang toksik ini siapa ini? Gue orang-orang di rumah gue. Jangan sampai jadi menyebar gitu loh. Kayak corona, jangan sampai jadi kayak penyebar corona gitu loh. Ya nggak sih? Bener banget. Jadi ya gitu teman-teman. Obrolan kita udah berapa menit, Bin? Udah 30 kali ya? Udah. Iya, segitu dulu obrolan dari kita di podcast Rumah Kedua. Kalau teman-teman punya topik yang pengen kita obrolin di podcast Rumah Kedua, kalian boleh banget komen. Kalau kalian nontonnya di YouTube, kami sangat menunggu masukan, kritikan, dan mungkin ada ide atau topik yang pengen dibahas, silakan komen di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa. Boleh juga kalau mau reply di Twitter, atau mungkin kalau butuh privasi boleh banget kirim email ke kita. Siapa tahu nanti email kalian kita bacain juga. Nanti juga kalau dari email kita bacainnya nggak pakai nama. Jadi tenang aja masalah privasi kalian. Privasi aman. Oke deh, thank you Bintang, dan sampai jumpa di podcast episode 4 next week. Ingat ya teman-teman, podcast Rumah Kedua tayang setiap hari Sabtu jam 7 malam. Bye. Oke Kak, bye.